Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berrahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan daurah kita bahas kita Siratul Munir Siratul Bashir Nazir alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Salawat dan salam tak pula kita haturkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat dari Allah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau Ustaz Ahmad Al-Turi telah hadir di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis zikir, untuk kita bisa belajar tentang utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang mereka mau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, dari kabilah Aus wal Khazraj, yang dimana mereka datang di musim haji untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dimulai dari Baiatul Aqabah al-Ula, yang dimana jumlahnya ketika itu hanya sedikit, sekitar 12 orang, yaitu 12 orang
kemudian datang setelahnya yaitu bai'ah al-aqabah ats-tsaniyah dengan baiat untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Di sini disebutkan ada ahamul ahdath min hijratihi min Makkah ilal Madinah, yaitu ada beberapa hal yang penting yang perlu dibahas ketika menceritakan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian di sini disebutkan ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi lil Madinah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, dan itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala mulai melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil manami ani uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya telah melihat di dalam mimpiku bahwasanya saya berhijrah dari Makkah menuju ke tanah atau ke sebuah daerah biha nakhlun, yaitu di situ ada pohon kurmanya. Fadhahaba wahali, maka pergi i'tiqadku, yaitu di sini disebutkan i'tiqadi, prasangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila annahal yamamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya daerah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke tempat tersebut adalah sebuah tempat yang disebut dengan Yamamah. Au hajarun, atau batu, yang dimana di sini juga disebutkan di dalam catatan kakinya, wahiyya madinatun ma'rufah min fi mantiqatil bahrain, yaitu al-Ahsa, yaitu sebuah daerah namanya al-Ahsa, yaitu perbatasan antara negara Saudi dan Bahrain. Fa idza hiya Yathrib, maka ternyata dia, yaitu yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan ini yang sudah kita pelajari, bahwasanya termasuk di antara maratibul wahyi, termasuk di antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya melalui mimpi. Dan ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju ke sebuah tempat yang dimana di situ banyak nakhlnya. Kemudian disebutkan asbabu hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kita tahu semuanya apa sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dari kota Mekah. Setelah kita belajar mulai kemarin tentang sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, mundu an a'lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'watahu ila Allah azza wa jalla tu'radu lil mudayaqati wal ibtila'i wal ittihadi wa man ma'ahu minal muslimina khassatan ba'da wafati ammihi Abi Thalib. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengiklankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengumumkan, mulai berdakwah secara terang-terangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tu'radu lil mudayaqat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan yang namanya gangguan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan yang namanya ibtila. Bagaimana diuji oleh orang-orang Quraisy. Wal ittihad, begitu pula penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, baik itu siksaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, begitu pula para sahabat. Kemudian wa man ma'ahu minal muslimin, yaitu para sahabat. Khasatan ba'da wafati ammi Abi Thalib, lebih lagi ketika apa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib meninggal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ketika itu siksaan, hinaan, celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin parah. Kemudian allati kanat qabla hijratihi ilal madinati bi thalath sanawat, yaitu wafatnya pamannya yaitu Abu Thalib sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah 3 tahun. Hatta hajara ba'du ashabihi sallallahu alaihi wasallam lil Habasyah marrataini, sampai sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah ke negeri Habasyah dua kali. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam lit Taifi thumma raja'a ila Makkah thumma hajara lil Madinati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sempat keluar ke Taif, kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah ke kota Madinah. Dikatakan qala Bilal ibni Rabah radhiyallahu taala anhu indama hajara lil Madinah. Bilal ibni Rabah berkata ketika beliau berhijrah ke Madinah, Allahumma al-an Syaibah ibni Rabi'ah wa Utbah ibni Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba, rawahul Bukhari. Dikatakan oleh Bilal ketika beliau keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, beliau berdoa sambil keluar, sambil berhijrah, mendoakan dedengkot orang-orang Quraisy ini, mendoakan orang-orang musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami menuju ke negeri wabak, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa Madinah disebut dengan negeri wabak di dalam hadis ini? Karena memang Madinah itu punya penyakit yaitu al-waba, yaitu panas, yang panasnya itu berbeda dengan panasnya kota Mekah. Makanya nanti disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mengeluarkan wabak tersebut, penyakit tersebut dari kota Madinah. Dan di situ para sahabat melihat bagaimana wabak tersebut keluar dari kota Madinah. Jadi kalau kena sudah penyakit panas di kota Madinah, itu berbeda panasnya, yaitu hummanya berbeda daripada kota-kota yang lain. Kemudian disebutkan di sini awwalul muhajirina lil Madinati, yaitu orang-orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Siapa yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Disebutkan Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma qala awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibnu Umair wa ibnu Ummi Maktum faja'ala yuqri'anil Qur'an. Orang yang pertama kali datang atas kita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Mus'ab ibnu Umair dan ibnu Ummi Maktum. Dan mereka berdua yaitu senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kita. Di mana Mus'ab ibnu Umair diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk yu'allimunan nas, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Tahun berapa Mus'ab ibnu Umair pergi
ke kota Madinah tahun berapa? Kemarin? Tahun berapa sih? Mus'ab ibn Umair ke Madinah 11 ba'dal bi'tsah, yaitu 11 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bai'ah al-Aqabah al-ula, gitu benar? 11 atau 12? 12 setelah bai'ah al-Aqabah al-ula, itu berapa? 12. Naam. Kemudian di sini disebutkan summa jaa Ammar wa Bilal wa Sa'ad summa jaa Umar bin Khattab fi isyrina summa jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Ammar, kemudian Bilal dan Sa'ad, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in bihi hatta ra'aitul walaida was-sibyana yaqulun hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa, rawahul Bukhari. Maka kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah aku melihat ahlul Madinah, kata Bara' bin Azib, mereka bahagia dengan sesuatu sampai saya melihat anak-anak kecil mereka mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Ini orang-orang yang pertama kali datang atau berhijrah ke kota Madinah. Kemudian al-khilafu fi awwali man hajara lil Madinah, yaitu khilaf yang terjadi siapa di antara orang-orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Al-qaulul awwalu, yaitu pendapat yang pertama, Dzakarul Bukhari anna awwala man hajara ilal Madinati Mus'ab ibni Umair wa Abdullah ibnu Ummi Maktum. Disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya pertama kali yang hijrah ke kota Madinah itu adalah merupakan Mus'ab ibni Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan hadis Bara' bin Azib yang tadi sudah disebutkan, karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari. Kemudian al-qaulu tsani, perkataan yang kedua, yaitu dzakara Ibnu Ishaq wa Ibnu Sa'ad wa Musa ibni Uqbah anna awwala man hajara lil Madinati Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Yang pertama kali hijrah ke kota Madinah itu adalah merupakan Abu Salamah ibnu Abdul Asad, yaitu suami dari Ummu Salamah. Kapan Abu Salamah berangkat ke Madinah? Wa kana hijratuhu qabla bai'atil Aqabah bisanah. Jadi tahun ke-11 Abu Salamah itu sudah pergi ke Madinah. Tahun ke-11 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah itu sudah pergi ke kota Madinah. Ketika itu Abu Salamah setelah hijrah ke Habasyah, kemudian Abu Salamah terus mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir musyrikin. Kemudian beliau ingin membawa Ummu Salamah dan anaknya, dan anaknya ke kota Madinah. Dan disitulah Abu Salamah ditahan oleh keluarganya Ummu Salamah supaya tidak membawa istrinya. Hingga akhirnya Abu Salamah pun pergi sendirian ke kota Madinah. Di sini disebutkan al-jam'u bainal qaulain, yaitu penggabungan antara dua pendapat yang sudah kita sebutkan tadi. Dzakara Ibnu Hajar annahu yumkinul jam'u baina hadithi ahli al-maghazi was-sayr was-siyar wa hadithil Bukhari wa dalika anna Aba Salamah kharaja la li qasdil iqamati bil Madinah bi khilafi Mus'ab wa ibnu Ummi Maktum kharaja li qasdil iqamati bil Madinati wa ta'limi ahliha lil islami bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya mungkin untuk dijamak, untuk digabungkan dua perkataan antara hadis ahlil maghazi wasiyar, karena Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad wa Musa ibni Uqbah itu ahlul maghazi wasiyar, dan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu bagaimana cara menggabungkannya, bahwasanya Abu Salamah keluar ke kota Madinah la li qasdil iqamah, bukan untuk tinggal di kota Madinah.
Bi khilafi Mus'ab wa Ibnu Ummi Maktum, berbeda dengan Mus'ab dan Ibnu Ummi Maktum. Kharaja liqasdil iqamah, mereka keluar ke kota Madinah tujuannya untuk apa? Untuk tinggal di kota Madinah dan mengajari penduduk kota Madinah, mengajarkan Islam dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ana sudah coba sempat cari-cari dan belum menemukan tentang bagaimana al-jam'u yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena apa? Karena Abu Salamah keluar hijrah ke kota Madinah pun itu tujuannya liqasdil iqamah. Buktinya apa? Buktinya Ummu Salamah akhirnya apa? Akhirnya pun menyusul ke kota Madinah. Setelah setahun dipisahkan dari Abu Salamah, Ummu Salamah pun hingga akhirnya menyusul ke kota Madinah. Jadi al-jam'u yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini ana sudah coba cari dan belum dapatkan. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya Abu Salamah kharaja liqasdil iqamah, beliau keluar tujuannya untuk tidak tinggal di kota Madinah. Jadi insyaallah nanti kalau antum ada faedah bisa disampaikan kepada ana. Kemudian disebutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhirul muhajirin lil Madinah, yaitu orang yang terakhir berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, kana akhiru mimman baqiya minas sahabati Abdu ibn Jahsh radhiyallahu taala anhu wa kunyatuhu Abu Ahmad wa kana kafiful basar akhu Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antara orang yang terakhir hijrah ke kota Madinah dari Mekah, yaitu dari orang-orang yang tersisa dari sahabat, yaitu Abdun ibni Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu, dan kunyahnya itu adalah merupakan Abu Ahmad. Wa kana kafiful basar, dan Abdu ibni Jahsh ini kafif al-basar, yaitu matanya buta, kedua matanya tidak bisa melihat, dan beliau adalah akhu Abdullah ibni Jahsh, adalah saudara dari Abdullah ibni Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma ajma'a Abdu ibni Jahsh ilal hijrah karihat imra'atuhu. Tatkala Abdu ibni Jahsh ini sudah mengumpulkan azamnya, tekadnya, sudahlah saya mau berhijrah ke kota Madinah. Karihat imra'atuhu, yaitu istrinya enggak suka kalau dia mau hijrah ke kota Madinah. Wa ja'alat tushiru ilaihi ayyuhajira ila ghairil Madinah, dan mengisyaratkan kepadanya untuk berhijrah ke selain kota Madinah. Wa mar'atuhu al-Far'ah binti Sofyan, istrinya itu adalah Far'ah binti Sofyan ibni Harb. Hingga akhirnya apa? Wa hajara bi ahlihi wa malihi sirran ilal Madinati ma'a akhihi Abdullah ibn Jahsh. Hingga akhirnya apa? Beliau berhijrah bersama keluarganya, bersama hartanya secara sembunyi menuju ke kota Madinah bersama saudaranya Abdullah ibni Jahsh. Fawasalu ilal Madinah fatamallaka Abu Sufyan darahu bi Makkah wa ba'aha wa ba'a katsiran min duwaril muslimina fi Makkah ba'da hijratihim ilal Madinah. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya mereka sampai ke kota Madinah, dan begitu banyak orang-orang yang mereka berhijrah ke kota Madinah, hartanya, rumahnya itu ditinggalkan di kota Madinah. Hingga akhirnya apa? Fatamallaka Abu Sufyan. Abu Sufyan ini hingga akhirnya apa? Dia sok memiliki rumah tersebut, dan hingga akhirnya apa? Menjual, dan bukan hanya menjual punya Abdul ibn Jahsh, tapi apa? Wa ba'a katsiran min duwaril muslimin, rumah-rumahnya orang-orang muslim, harta-hartanya hingga akhirnya apa? Dimiliki oleh orang-orang Quraisy di Makkah setelah apa? Setelah hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Dan ini adalah merupakan perjuangan orang-orang yang berhijrah. Bagaimana mereka meninggalkan tanah kelahirannya, bagaimana mereka meninggalkan harta-hartanya untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka,
untuk supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Untuk mereka bisa menyelamatkan dinnya, karena mereka tahu bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mereka mempunyai makrifat yang begitu luar biasa seperti itu. Berbeda dengan kita. Kita alhamdulillah dikasih nikmat tinggal di negara yang masya Allah ada kaum muslimin. Justru kita tinggalkan, banyak di antara orang-orang yang meninggalkan negeri yang dimana di situ adalah merupakan negeri Islam. Bagaimana syariat Islam ditegakkan? Pergi kemana? Ke negeri-negeri orang-orang kafir. Untuk apa? Malah untuk mengumpulkan dunia. Malah untuk mencari dunia. Meninggalkan syariat-syariat Islam yang ada di negaranya, malah justru ke negeri-negeri kafir yang di situ malah justru sholat mungkin dilarang, syariat adzan mungkin sulit. Justru hanya untuk mencari apa? Hanya untuk mencari dunia. Inilah perbedaan kita orang-orang yang berada di akhir zaman dengan apa? Dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka rela, berani meninggalkan keluarganya yang masih kafir, kemudian meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk menyelamatkan akidah mereka. Mereka ingin selamat di dalam akhirat mereka. Maka ini yang ibrah yang harus betul-betul kita ambil. Kemudian al-baqina minas sahabati fi Makkah. Ada orang-orang yang tersisa dari para sahabat di kota Mekah. Ketika orang-orang itu sudah mulai pergi satu-satu, mulai meninggalkan kota Mekah, kemudian sebagian besar para sahabat sudah mulai pergi, hingga akhirnya tersisa hanya beberapa orang yang berada di kota Mekah. Disebutkan lam yabqa fi Makkah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali ibn Abi Thalib wa qillatun minal muslimina imma lihabsin aw ghairihi wa ba'duhum fil Habasyah. Maka tidak tersisa di kota Mekah kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa qillatun minal muslimin, begitu pula sedikit dari para sahabat ketika itu. Mereka tidak berhijrah bukan karena mereka tidak mau berhijrah, tapi apa? Imma lihabsin, mungkin mereka masih ditahan. Mereka masih ditahan. Au ghairihi, atau ada alasan-alasan lain. Wa ba'duhum fil Habasyah, dan sebagian masih berada di Habasyah. Karena sebagian para sahabat mereka hijrah ke Habasyah yang kedua, mereka belum balik ke kota Mekah. Bahkan sebagian dari para sahabat dari Habasyah mereka langsung ke kota Madinah. Kemudian wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu katsiran ma yasta'dzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu banyak meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan hijrah. Jadi Abu Bakar melihat para sahabat yang lain sudah berhijrah, maka apa? Maka Abu Bakar pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan hijrah ke kota Madinah. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jal, jangan tergesa-gesa wahai Abu Bakar. Jadi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha ayyaj'ala laka sahiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu itu teman untukku di dalam safar ini. Jadi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar sebagai teman di dalam safarnya atau hijrahnya menuju ke kota Madinah. Maka apa? Mendengar hal tersebut, fayatma Abu Bakar radhiyallahu taala, maka Abu Bakar apa? Semangat. Abu Bakar semakin senang kalau dijadikan sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrahnya. Ayakuna huwa sahibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya apa? Fashtara rahilatain, hingga akhirnya Abu Bakar membeli 2 tunggangan. Wa akhadha yu'allifuhuma, hingga akhirnya beliau pun Abu Bakar memberikan makan ke kedua tunggangan tersebut. Limuddati arba'ati asyhur, selama 4 bulan, supaya tunggangan tersebut baik, kuat. Jadi betul-betul dirawat oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kama dzakara dzalika Ibnu Hisham rahimahullahu taala fi siratihi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Kemudian
al-idnu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijrati lil Madinah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah menunggu-nunggu kapan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa umira bil hijrati wa unzila alaihi. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah dan diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yaitu apa? Dan katakanlah Muhammad, rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuatan yang menolong. Ini firman ini diturunkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Rawahu Tirmidzi wa qala al-Albani dhaiful isnadi wa rawahu Ahmad wa sahhaha isnadahu Ahmad Syakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Syekh Albani tentang hadis ini yaitu dhaiful isnad, yaitu isnadnya dhaif, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan isnadnya oleh Ahmad Syakir, dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi haditsun hasan sahih, wa qala al-Hakim haditsun sahihul isnad wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini adalah merupakan hadis hasan sahih, dan dikatakan oleh Imam Hakim hadis sahih, sahihnya isnad dan disetujuinya oleh Imam Dzahabi. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah, maka sahabatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrahnya, di dalam hijrahnya. Disebutkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril man yuhajiru ma'i, qala Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, siapa yang berhijrah bersamaku, siapa yang akan menemaniku di dalam hijrah. Maka malaikat Jibril mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Qala al-Hakim sahihul isnad wal matni wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini dikatakan oleh Imam Hakim sanadnya dan matanya sahih dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar tentang perjalanan hijrahnya? An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri adh-dhahirah, tatkala kami suatu hari duduk di rumahnya Abu Bakar fi nahri adh-dhahirah. Disebutkan fi nahri adh-dhahirah yaitu apa? Inda zawali syams, yaitu ketika tergelincirnya matahari. Dan ini kalau di kota Mekah memang subhanallah panas-panasnya matahari. Qala qailun li Abi Bakar hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqannian, disebutkan mughattiyan ra'sahu, yaitu menutup kepalanya. Fi sa'atin lam yatina fiha, di waktu yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah datang di waktu kota Mekah, apalagi kalau sudah di musim panas. Dan sekarang alhamdulillah banyak gedung-gedung yang istilahnya bisa untuk kita berteduh lewat dalam hotel, lewat dalam gedung, itu bisa kita enak jalannya. Bagaimana dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu anak pernah musim panas di Mekah,
Setiap keluar siang itu sampai mimisan. Setiap keluar mimisan. Karena apa? Karena begitu panasnya. Begitu panasnya. Terkadang sampai hampir 50 derajat, kadang 52 derajat. Kita di sini 32 aja sudah gini-gini terus kan. Bagaimana sampai 52 derajat panasnya di kota Mekah. Maka betul-betul panas, dan ketika itu memang waktu siang orang itu jarang keluar. Makanya di sini disebutkan fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah datang di waktu tersebut. Maka faqala Abu Bakar mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan mughottiyan ra'sahu, dengan menutup kepalanya, maka fidalahu abi wa ummi, yaitu ini sebagai sumpah dulunya, yaitu demi bapak dan ibuku bagimu, wallahi ma jaa bihi fi hadhihi sa'ah illa amr. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang di waktu yang seperti ini kecuali di situ ada. Kemudian qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di Abi Bakar, akhrij min indik, keluarkan orang-orang yang berada di dalam rumahmu tersebut. Maksudnya jangan ikut ngobrol dengan kita. Karena apa? Perkara hijrah ini perkara yang sangat penting. Amrun sirri, perkara yang sembunyi-sembunyi, jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor, karena perkaranya ini perkara yang sangat penting. Dan ini yang juga disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kalau kita punya hajat jangan diomong-omongkan dulu kepada orang lain. Kalau kita punya perkara penting, kita punya sesuatu yang akan kita tuju, jangan kita sebarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena mungkin di sana ada orang hasad, karena mungkin di situ ada orang yang mungkin nggak suka, yang berusaha untuk menggagalkan keinginan kita, hajat kita. Jadi kalau kita punya perkara penting yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu, jangan gembar-gembor, kalau orang Jawa bilang. Jangan suka langsung, saya gini, biarkan dulu. Semua kita sembunyikan. Kalau kita mau musyawarah dengan orang-orang yang mereka bisa memberikan masukan dan bisa amanah orangnya. Kemudian faqala Abu Bakar, innamahum ahluka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sesungguhnya mereka adalah keluargamu. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pun sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni qad udhina li fil khuruj. Maka sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk al-khuruj, yaitu al-hijrah. Telah diizinkan untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Faqala Abu Bakar as-suhbah. Maka Abu Bakar mengatakan as-suhbah, apa artinya? Yaitu uridul musahabah. Ya Rasulullah, saya pengen jadi temanmu. Maka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, kembali, ya ini sebagai bentuk sumpah atau takkid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, kamu akan menemaniku di dalam hijrah. Qala Abu Bakar, fakhudh bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ihda rahilatai hataini. Maka ambillah salah satu dari dua tunggangan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bithaman, enggak mau dikasih bilash. Ya, enggak mau dikasih dengan enggak bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mengatakan bithaman, yaitu dengan harga, yaitu nanti akan diberi uang muqabil dengan tunggangan tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar yang mau hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sudah mulai dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam strateginya bagaimana dan lain sebagainya, maka orang-orang kafir pun juga merancang strategi. Maka di sini disebutkan apa? Ta'amara kuffar Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana konspirasi berkomplotnya mereka orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kufar Quraisy pun mulai mereka berkomplot, mulai mereka mengatur strategi, mulai mereka bagaimana ini menggagalkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang-orang kufar Quraisy pun sudah mulai membaca, ini kok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai hijrah. Suatu saat pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan menyusul. Makanya apa? Di sini indama alimal musyrikuna bima tamma baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ansari fil aqabati tsaniyah wa indama ra'aul muslimina yuhajiruna lil madinati khasyiya kuffar Quraisy ayakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqudahum nahwa tahqiqi ma yuridu walidha qarraru takhallus minhu. Jadi tatkala orang-orang musyrikin tahu apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Al-Ansar, orang Khazraj dan Aus di Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Sudah terjadi kesepakatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Ansar bahwasanya mereka mau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka melindungi keluarga-keluarga mereka. Orang-orang musyrikin pun mulai khawatir. Kemudian apa? Melihat bahwasanya para sahabat pun sudah mulai keluar ke kota Madinah. Hingga akhirnya apa? Wa indama ra'al muslimina yuhajiruna lil Madinah khasyiya kufar Quraisy, mulai ada gundah, takut kufar Quraisy. Untuk apa takutnya? Ayakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Madinah liyakudah untuk memimpin mereka. Memimpin sehingga apa? Nahwa tahqiqi ma yuridu, sehingga merealisasikan apa yang mereka inginkan untuk menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan agama ini adalah merupakan agama yang satu, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walidha qarraru takhallus minhu. Oleh karena itu mereka apa? Mereka menetapkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu taala fi yaumil khamis as-sadis wal ishrina min Safar sanah arba'i asyrata minal mab'ats ay ba'da syahrain wa nisf takriban min bai'atil aqabah tsaniyah, yaitu dikatakan oleh Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri di dalam kitab beliau yaitu Rahiqul Maktum, pada hari Kamis yaitu 26 Safar tahun ke-14 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji itu bulan apa? Bulan haji kan? Bulan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 itu Bai'ah Aqabah Tsaniyah. Kemudian dari Al-Aqabah Tsaniyah di bulan Dzulhijjah, maka setelahnya masuk kan tahun ke-14 Muharram. Di situ para sahabat sudah mulai hijrah. Kemudian Safar, pas waktu hari Kamis tanggal 26 Safar, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu setelah 2 bulan setengah takriban dari Bai'ah Aqabah yang kedua, maka apa? Aqada zu'ama'u Quraisy istima'an khatiran fi darin nadwah liyatasyawaru fit takhallus min Rasulillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membikin zu'ama'nya, ketua-ketuanya orang-orang Quraisy, mereka membuat istima' khatir, yaitu membuat pertemuan yang bahaya di darin nadwah liyatasyawaru, supaya mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madza kana fil istima'il ladzi dara fi darin nadwah? Apa yang terjadi ketika di darun nadwah tersebut? Ketika mereka berkumpul di darun nadwah, mereka bermusyawarah di darin nadwah, apa yang terjadi? Apa yang mereka bicarakan di darun nadwah? Qad dzakarallahu ta'ala fi kitabihil adim ma hadatsa fil istima'i biqaulihi ta'ala wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya yang agung
apa yang terjadi di dalam ijtima, di dalam perkumpulan tersebut, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu membuat makar denganmu, liyuthbituka, supaya menangkap kamu, memenjarakan kamu, au yaqtuluka, atau membunuh engkau, au yukhrijuka, atau mengeluarkan engkau, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pembuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membuat makar. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya bagaimana yang terjadi di dalam Nadwah, yang terjadi ketika mereka kumpul. Maka seluruh orang-orang Quraisy, ini enggak ada di kitab, maka seluruh orang-orang Quraisy mereka berkumpul, kecuali Bani Hashim. Kecuali Bani Hashim. Semuanya berkumpul di Darun Nadwah. Hingga akhirnya ada syaitan, iblis laknatullah, dia ikut kumpul. Dia maca atau nyamar jadi orang tua, dia berdiri di pintu Darun Nadwah. Dia berdiri, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia dari Najd. Saya cuma pengen tahu perkaranya kalian, karena saya mendengar bahwasanya Muhammad itu membawa agama ajaran baru dan lain sebagainya, sehingga saya pengen tahu apa yang ingin kalian buat Muhammad ini. Itu yang dikatakan oleh iblis. Kemudian disuruhlah masuk iblis ini. Udah masuk aja. Ikut musyawarah. Iblis diajak musyawarah. Ya tambah senang iblisnya kan. Kemudian hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya musyawarah mereka. Semua orang-orang kufar Quraisy mereka kumpul. Zu'amanya mereka, dedengkot mereka, ketua-ketua mereka kumpul. Salah seorang di antara mereka mengatakan, pertama, gimana caranya supaya takhallus, menyelesaikan urusan Muhammad ini? Yang pertama mengatakan, gimana kalau kita tahan? Kita tahan seperti halnya, kita tahan budak-budak kita dulu sehingga nggak dilepaskan sampai apa yang terjadi biarkan terjadi. Kalau seandainya meninggal ya meninggal, kalau seandainya selamat ya selamat. Hingga akhirnya apa? Dikatakan sama iblis, jangan seperti itu. Memang iblis otaknya ya, semuanya memang iblis otaknya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti apa? Kok orang-orangnya Muhammad dari Bani Hashim, begitu kaum muslimin nanti yang sudah hijrah atau mereka yang masih di sini akan menyelamatkan, akan mengeluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penjara. Kemudian ada lagi mengatakan, ya sudah kalau seperti itu biarkan saja, biarkan Muhammad keluar, terserah dia mau ngapain. Toh kita tinggal di Mekah, kita aman, gak ada kaum muslimin lagi, biarin aja udah mereka dengan urusan mereka sendiri. Maka iblis mengatakan, jangan juga seperti itu. Kalau kamu membiarkan Muhammad keluar, dia ini pintar ngomong, kata iblis. Dia ini suka menyihir orang, omongannya itu manis katanya. Kalau dia berhasil mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada di luar kota Mekah, kemudian apa? Hingga akhirnya mereka mengikuti Muhammad dan menyerang kalian orang-orang Mekah, wah kalian gak ada apa-apanya nanti. Wah, mulai mikir lagi, gimana ini untuk taklus dari Muhammad. Hingga akhirnya pun iblis memberikan ide, gimana kalau caranya seperti ini. Ujung-ujungnya juga iblis yang memberikan idenya. Nah, kalian ini baik Quraisy kan banyak keluarga, ada yang dari bani ini, dari bani ini, bani ini, bani ini, bani ini. Nah, caranya setiap dari bani-bani ini, dari keluarga-keluarga ini harus ada ikut andil di dalam membunuh Muhammad. Soalnya apa? Kalau seandainya bani ini saja yang membunuh, maka Bani Hashim akan menuntut. Akhirnya apa? Kisos. Karena zaman dahulu juga ada kisos, nafs bin nafs, yaitu satu jiwa ya dengan jiwa juga. Nah, kalau seandainya setiap kalian ikut andil di dalam membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini ikut bunuh, ini ikut bunuh, ikut bunuh, semuanya ikut andil, makanya apa? Makanya Bani Hashim nggak bisa menuntut. Bani Hashim nggak bisa menuntut. Karena apa? Mau balas kepada siapa? Mau kisos kepada siapa? Nah, caranya nanti Bani Hashim hingga akhirnya apa? Ya sudah, karena nggak ada kisos, akhirnya diganti dengan berapa onta? Satu jiwa berapa onta? 100 onta. Maka sudah diganti dengan harta, selesai urusannya. Wah, ro'yunya iblis, pendapatnya iblis kok cemerlang gitu kan. Disetujuilah, hingga akhirnya disetujui oleh orang-orang
kafir Quraisy, wah ini ide cemerlang, orang dari jauh, tua, renta, hingga akhirnya diambillah kesepakatan tersebut. Maka apa? Maka di sini disebutkan naumu Ali bin Abi Thalib fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal hijrah. Maka tidurnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hijrah. Jadi mereka bikin makar, Allah Subhanahu wa taala khairul makirin. Allah juga bikin makar, dan makanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengelabui mereka. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mau dilawan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, kok mau melawan Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak akan pernah bisa. Maka di sini disebutkan, lamma ijtama'a kuffar Quraisy inda babin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Jahal. Maka tatkala orang-orang kufar Quraisy itu sudah berkumpul di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan satu keluarga, sudah banyak keluarga, sudah siap-siap membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya, untuk tidur di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan, maka Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang Quraisy, Inna Muhammadan yas'umu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal Arab wal ajam. Sesungguhnya Muhammad menyangka, ini gembosin orang-orang Quraisy. Sesungguhnya Muhammad menyangka bahwasanya kalian, seandainya kalian mengikuti dia, yaitu Muhammad, ala amrihi, yaitu mengikuti di dalam perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, untuk mereka mau menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kuntum mulukal Arab, engkau akan menjadi rajanya Arab wal ajam. Engkau akan menjadi orang hebat. Engkau akan menjadi raja ketika itu. Kemudian apa? Tsumma bu'itsum min ba'di mautikum faju'ilat lakum jannatun ka jannatil urdun. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kalian mati. Kalau engkau mengikuti Muhammad, ini prasangka Muhammad yang dijanjikan oleh Muhammad, kata Abu Jahal. Kalau kalian dibangkitkan setelah kalian mati, maka dijadikan bagi kalian apa? Jannat, yaitu surga, yaitu taman-taman yang indah, ka jannatil urdun, seperti jannah al-Urdun. Karena negeri Urdun ini terkenal dengan negeri yang indah. Wa illam taf'alu, kalau engkau enggak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad, kana lakum fikum dabah thumma bu'itstum min ba'di mautikum thumma ju'ilat lakum narun tuhrikuna fiha. Kalau kalian enggak mau melakukannya, kana lahu fikum dabah, maka kalian akan disembelih, kalian akan sengsara. Kemudian kalian akan dibanggakan, kalian akan dibangkitkan min ba'di mautikum, setelah kalian wafat, setelah kalian mati, tsumma ju'ilat lakum nar, akan dijadikan bagi kalian itu neraka. Tuhrikuna fiha, yang kalian, di mana kalian akan dibakar di dalam neraka tersebut. Ini dikatakan oleh Abu Jahal kepada orang-orang Quraisy. Abu Jahal mengatakan ini kepada orang-orang Quraisy istihzaan, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengolok-olok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian disebutkan, tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi fa akhadha hafnatan min turabin fi yadihi faja'ala yanthuru dzalika turaba ala ru'usihim wa huwa yatlul ayatil ula min surati Yasin hatta balagha qawlahu fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka tatkala mereka sudah berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk kepada orang-orang Quraisy, sehingga akhirnya mereka apa? Mereka ngantuk, nggak bisa tertahan karena rasa ngantuk tersebut, sehingga mereka tertidur di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang-orang kafir Quraisy dibuat ngantuk ketika mau memusuhi atau mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat ngantuk? Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu yang bikin ngantuk itu syaitan, dikipas-kipas.
ngantuk gitu kan. Makanya waktu kajian subhanallah enak banget tidur, khusyuk kalau tidur itu. Jadi betul-betul sakinah itu kayaknya turun banget. Jadi tidurnya itu anteng gitu. Apalagi kajiannya habis subuh, anteng di pojokan tidur tentrem ayem gitu. Jadi dikipas-kipas sama syaitan. Udah kayak ada aslinya gitu kan. Maka di sini dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Quraisy. Ketika mereka tertidur, summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya. Fa akhadha hafnatan min turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah, yaitu tanah fi yadihi di tangan beliau. Faja'ala yanthuru dzalika turab ala ru'usim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan segenggam tanah ini di atas kepala mereka. Gimana mereka dalam keadaan tidur? Ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut di atas kepalanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam surat Yasin sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat fa'aksyainahum fahum la yubsirun. Maka kami tutup mata-mata mereka fahum la yubsirun, maka mereka pun tidak bisa melihat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong nabi kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, enggak usah resah. Enggak usah kita sedih, gak usah kita bingung. Makanya kalau menjadi orang yang beriman kok bingung, perlu dipertanyakan imannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, gak punya rasa takut. Apa yang akan terjadi gak takut. Karena apa? Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur tentang kehidupannya. Walahum yahzanun, dan mereka enggak punya rasa sedih terhadap apa yang sudah dilewatkan, karena mereka menggunakan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka enggak sedih. Bagaimana orang-orang yang mereka enggak punya rasa takut ini dan enggak punya rasa sedih di dalam kehidupan mereka? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita praktekkan, kita usahakan di dalam kehidupan kita. Kemudian fa indama faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat lam yabqa ahadun minhum illa waqad wada'a ala ra'sihi turab thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila haitsu arada ayyadhhaba. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari membaca ayat tersebut, maka lam yabqa ahadun minhum, tidak ada yang tersisa dari mereka illa waqad wada'a ala ra'sihi turab, kecuali sudah diletakkan tanah di atas kepala mereka. Tsumman sarafa Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling pergi ila haitsu arada ayyadhhaba, menuju ke di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk pergi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun untuk berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun punya taktik, punya strategi di dalam hijrah. Nanti insyaallah akan sampai bagaimana sih hijrahnya Rasulullah, bagaimana tekniknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan sembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Fa'atahum rajulun lam yakun ma'ahum faqala ma tantadiruna hahuna. Maka ketika mereka sudah bangun, mereka sudah mulai bangun, sudah mulai sadar, Rasulullah padahal sudah pergi. Kemudian apa? Datang seorang laki-laki, yang dimana seorang laki-laki ini enggak bersama mereka. Bertanya kepada mereka, ma tantadiruna huna, apa yang kau tunggu di sini? Apa yang kau tunggu di sini? Qalu Muhammad, mereka mengatakan, orang-orang yang tadi sudah berada di atas kepalanya, mereka mengatakan, qalu Muhammad yang saya tunggu. Qala khayyabakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengganggalkan kalian. Wallahi qad kharaja alaikum Muhammadan thumma ma taraka minkum rajulan illa wada'a ala ra'sihi turaban wa talaqa li hajatihi afama tarawna bikum. Kata orang tersebut, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu telah keluar
atas kalian, maksudnya sudah melewati kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan salah seorang di antara kalian, yaitu tidak meninggalkan laki-laki di antara kalian kecuali apa? Wada'a ala ra'sihi turaban, kecuali sudah menaruh di atas kepalanya itu apa? Tanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menunaikan hajatnya. Afama tarawna bikum, terus bagaimana dengan kalian? Qala fa wada'a kullu rajulin minhum yadahu ala ra'sihi, maka setiap orang yang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan rumahnya, maka menaruh tangannya di atas kepalanya. Aduh, faida alaihi turab, ternyata kok beneran ada tanahnya. Tsumma yanduruna ila firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayanduruna ila rajulin naimin wa mughatti wajhahu wa badanahu bi burdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak percaya. Mereka masih belum percaya, karena apa? Karena mereka yang duruna ila firasyi Rasulillah, karena mereka masih melihat terhadap papan dipannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat apa? Ila rajulin naim, ada seorang yang tidur yang menutup wajah dan badannya bibur di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan burdahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kain penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka nunggu, siapa sih yang tidur ini kan? Disangka itu yang tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yabrahu hatta asbahu, mereka tidak meninggalkan sampai apa? Sampai di pagi hari. Maka hatta asbahu faqama Ali bin Abi Thalib min firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Berdiri Ali bin Abi Thalib dari ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-kuffar, maka orang-orang kafir tadi ketika melihat Ali bin Abi Thalib yang bangun, wallahi laqad kana sadaqana alladhi haddatsana. Demi Allah sungguh benar terhadap apa yang dibicarakan tadi oleh orang yang tadi mengabarkan kepada kita. Jadi sudah ketipu orang-orang Quraisy. Mereka mau bikin makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala lebih baik makarnya daripada makarnya orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khuruju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar As-Siddiq min Makkah ilal ghar fi Jabal Thawr. Keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dari Makkah menuju ke gua yang ada di Jabal Thawr. Yang ada di Jabal Thawr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, orang-orang ini sudah tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuju kepada Abu Bakar dan berdua menuju ke sebuah gua di Jabal Thawr. Disebutkan di sini hal hunaka farqun baina Jabalin Nur wa Jabal Thawr. Apakah di sana ada perbedaan antara Jabal Nur dan Jabal Thawr? Apakah di sana ada perbedaan antara Gunung Nur dan Gunung Thawr? Yang pernah ke Saudi, insyaallah paham ya apa perbedaannya antara Jabal Nur dan Jabal Thawr. Kalau belum ke Saudi, Ustaz doakan semoga bisa berangkat ke Saudi, umroh, haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jabal Nur yaitu Gua Hiro. Ini Gua Hiro. Gua Hiro. Kalau Jabal Thawr itu beda lagi. Disebut dengan Jabal Thawr. Kenapa? Karena bentuknya kayak Thawr, kayak punuk sapi, kayak punuk sapi bentuknya. Jadi bentuk gunungnya itu memanjang, kemudian di atas ada kayak punuk sapinya. Maka di sini dijawab, na'am, Jabal Thawr fi janubi Makkah min jihatil Yaman wa fihi al-gharu alladhi ikhtaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qabla al-hijrati ila al-Madinah. Ya, beda. Kalau Jabal Thawr itu ada di selatan Makkah. Ada di selatan Mekah dari jihah Yaman, dan di dalamnya ada, dan di atas itu ada sebuah goa yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtaba'a, yaitu bersembunyi di dalamnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum hijrah ke kota Madinah. Wa amma Jabal Nur, adapun Jabal Nur fi shimali Makkah, itu ada di sebelah utara Mekah. Min jihati Syam, yaitu dari arah barat, yaitu utara ke arah barat. Utara ke arah barat.
Wa fihil ghar, dan di sana juga ada apa namanya? Gua. Alladzi yata'abbad fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wan nubuwah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beribadah di gua tersebut sebelum diutus menjadi seorang rasul, yang disebut dengan gua apa? Gua Hiro. Disebut gua Hiro. Jadi kalau di Jabal Nur ada gua Hiro. Kalau di Jabal Thur ada sebuah gua, ya sebuah gua, enggak namanya sebuah gua saja yang berada di Jabal Thur. Di sini diingatkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala mulahadzatun ammah, yaitu peringatan yang umum. Apa beliau mengatakan? La yushra'us su'udu ilal jibalin nur, ila jabalin nuri wa jabal thur. Tidak disyariatkan untuk naik ke gunung Nur atau ke gunung Thur. Tidak disyariatkan untuk naik ke atas, karena subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan orang-orang yang mungkin gak ada kerjaan atau mereka kurang pemahaman tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka kalau datang ke kota Mekah itu biasanya berusaha menyempatkan diri untuk naik ke Gua Hiro. Untuk naik ke Gua Hiro atau naik ke Jabal Thur. Mereka naik bersusah payah naik gitu kan. Biasanya ke Gua Hiro ini yang lebih banyak. Ke Gua Hiro udah jalannya Masya Allah sangat tebing, tapi di situ juga kita bisa tahu bagaimana kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Gunungnya itu tegak, istilahnya jalan ke atas itu betul-betul curam, dan orang-orang pun naik ke atas biasanya habis subuh. Bahkan ada yang bikin ritual naik ke atas sana. Ini sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Wala tusyra'u iqamatu ayyi ibadatin alaihima. Begitu pula tidak disyariatkan mendirikan ibadah apa saja di kedua gua tersebut. Li'annal ahkama syar'iyyata taftakiru fi thubutiha lil adillati sahihati sharihati. Karena hukum syariat itu butuh terhadap dalil yang tetap, yang sahih, yang sharih, yang jelas. Wal aslu fil ibadati al man'u, dan asal dari ibadah itu larangan. Wal hadaru illa bidalil, kecuali adanya dalil tentang perintah, adanya dalil anjuran untuk melakukan ibadah tersebut, maka dilakukan. Tapi kalau nggak ada dalil, asalnya apa? Asalnya tidak boleh. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai bersembunyi di gua yang ada di Jabal Thawr. Khurujun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakar ilal ghar fi Jabal Thawr. Bagaimana sih keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke gua yang ada di Jabal Thawr? Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar min Makkah lailan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan Abu Bakar itu malam hari. Karena orang-orang Quraisy mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan malam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar di malam hari. Wa ma'ahuma, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ar-rahilatan, yaitu dua tunggangan. Ba'dama jahazat Aisyatu wa Asma ukhtuha, setelah disiapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Asma, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Asma binti Abi Bakar. Ba'dama jahazat Aisyatu wa Asma ukhtuha rahilatain, yaitu dua tunggangan. Wa qatta'at Asma'u binti Abi Bakar nitaqaha hatta yurbita famal jarabi wa bidzalika sumiyat dzatun nitaqain. Di mana Asma dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau menyiapkan dua tunggangan ini, dan Asma memutus atau memotong nitoknya, yaitu ikat pinggang, karena orang dahulu pakai kayak ikat pinggang gitu, kayak selendang diikatkan di perutnya. Dan ini ana pun masih menemui ketika di Yaman bagaimana orang-orang Badui itu, orang-orang pedalaman, mereka itu karena mereka ngembala kambing, terus bagaimana mereka ngangkat rumput dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak kita pakai ikat pinggang gitu, jadi kayak selendang diikatkan, mungkin supaya supaya turun ininya kan. Maka dipotonglah ikatan pinggang tersebut oleh Asma hatta yurbita famal jarabi, sampai menutup
mulutnya tunggangan himar tersebut. Jadi supaya nggak banyak bunyi. Keluarnya itu ditutup oleh Asma. Wa bidzalika sumiyat dzatun nitaqain. Oleh karena itu disebutlah Asma itu diberi laqab yaitu dzatun nitaqain. Disebut dengan tersebut. Ada riwayat yang lain. Kenapa kok Asma disebut dengan dzatun nitaqain? Karena apa? Asma itu menyembunyikan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar itu di selendangnya. Jadi diikat sambil mengembala kambing untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya yaitu Abu Bakar. Oleh karena itu disebut dengan dzatun nitaqain. Kemudian disebutkan wasala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakar ilal ghar fi Jabal Thawr famakatha fihi thalath layalin yabitu indahuma Abdullah ibni Abi Bakar As-Siddiq wa kana gulaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan Abu Bakar sampai ke gua yang ada di Jabal Thawr tersebut. Famakatha fihi thalath layali. Tinggal 3 malam. Subhanallah, tinggal 3 malam di mana? Di Jabal Thawr tersebut. Yabitu indahuma Abdullah ibni Abi Bakar As-Siddiq, yaitu nginep di bawah gunung Thawr tersebut, yaitu Abdullah ibni Abi Bakar As-Siddiq, yaitu anaknya Abu Bakar. Wa kana gulaman, dia anak kecil ketika itu. Fa indama yasbahu yarji'u ila Makkah, maka ketika pagi dia balik lagi, segera balik ke Mekah. Supaya apa? Supaya tidak diketahui bahwasanya dia nginep di tempat yang lain. Ka'annahu ba itu ma'ahum, seakan-akan dia tidur bersama mereka. Fala yasma amran yata'amaru nabihi illa wa'ahu hatta yarji'a qabla ghurubi syamsi ilal ghar fayukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar ma yuhdithu fi Makkah. Jadi siang harinya Abdullah ibni Abi Bakar ini dia berada di kota Mekah. Dia mendengarkan musyawarah apa yang terjadi antara yata'amaru nabihi, yaitu antara orang-orang kafir Quraisy. Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi, nanti sore dia balik lagi mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar apa yang terjadi pada waktu siang hari di kota Mekah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu hal yang mungkin sebuah cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu ada di sebelah mana Madinah dari kota Mekah? Ada di sebelah utara Madinah. Utara Mekah. Jadi Madinah itu ada di sebelah utara ke arah barat. Ada di sebelah utara ke arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mau hijrah ke kota Madinah, kalau orang mikir ya sudah saya langsung menuju saja ke kota Madinah, langsung ke arah utara. Tapi enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah mengarah ke arah janub, ke arah selatan. Karena Jabal Thawr ini ada di sebelah selatan kota Mekah. Makanya apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika malam itu sudah ketiduran, pagi harinya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Wah, ini pasti perginya ke Madinah. Semuanya mencarinya ke arah utara. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi di arah selatan kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW tinggal dulu 3 hari di situ sampai pencarian orang-orang Quraisy itu seakan-akan sudah nggak ketemu, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua tersebut. Karena 1 hari, 2 hari, 3 hari pencarian itu pasti akan gencar. Makanya Rasulullah SAW sembunyi di gua tersebut, yaitu di Jabal Thawr, di mana Jabal Thawr itu tempatnya berlawanan arah dari kota Madinah, yaitu malah justru di arah janub, yaitu di arah selatan. Kemudian di sini disebutkan wa kana alladhi yar'al aghnam haulal jibal Amir bin Fakhirah maula Abi Bakar As-Siddiq ila waqtil isya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu sudah merencanakan begitu luar biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut. Abdullah anaknya itu malam hari menyampaikan kabar tentang siang hari apa yang terjadi di Mekah, pagi harinya segera balik. Kemudian apa? Dan yang yar'al aghnam, yang ngasuh, bukan ngasuh, apa bahasanya?
Ngembala kambing itu siapa? Haulal Jibal, Amir bin Fakhirah. Yang mengembala kambing di sekitar gunung yaitu Amir bin Fakhirah, yaitu Maula Abi Bakar As-Siddiq, yaitu budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ila waktil isya, sampai waktu isya. Tujuannya untuk apa? Liyakhfi atharul aqdam, untuk menghilangkan athar atau bekas kaki. Karena orang-orang dahulu itu pintar melihat bekas kaki. Ini bekas kakinya Rasulullah, ini bekas kakinya Abu Bakar. Itu orang-orang dahulu pintar. Makanya orang dahulu mereka melihat kaki saja, mereka tahu, oh ini keluarganya fulan, oh ini keluarganya fulan. Hanya melihat dengan telapak kaki. Makanya telapak kaki antum semua itu kalau orang pintar melihat telapak kaki, oh ini tahu ini keluarganya Abu Abdillah, oh tahu ini keluarganya si fulan, oh ini tahu. Dengan apa? Dengan melihat bentuk kaki. Makanya Amir ini dia mengembala kambing di samping-samping gunung supaya apa? Jejak-jejak kaki tersebut dihapus oleh kambing-kambing yang banyak tersebut. Kemudian disebutkan wa yut'imu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq min labaniha wa min lahmiha limuddati thalathati layalin. Supaya juga apa? Supaya kalau mengembala kambing ini, maka apa? Ada halibnya, ada susu kambingnya, kemudian ada dagingnya yang disembelih untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di gua tersebut, semua sudah direncanakan oleh Rasulullah, direncanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana menyembunyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mendapatkan kabar dari Mekah, bagaimana pencarian orang Mekah, semua sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun strateginya sudah disiapkan, dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya apa? Supaya perjalanan hijrahnya tersebut menjadi perjalanan yang selamat. Kemudian wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq rajulan min Bani Dail wa huwa Abdullah ibn al-Uraikid. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Istajara rajulan, yaitu menyewa seorang laki-laki sebagai apa? Min Bani Dail wa huwa Abdullah ibn al-Uraikid hadiyan mahiron, sebagai penunjuk jalan. Sebagai penunjuk jalan menuju ke kota Madinah. Orang ini paham banget dengan perjalanan. Ini harus lewat sini, ini harus lewat sini. Abdullah bin Uraikid ini tahu betul dengan jalan. Kemudian di sini disebutkan hadiyan mahiran bituruk, dia menunjuk dan mahir di dalam menunjukkan jalan. Wa kana yaumuha ala dini kuffar Quraisy. Padahal pas waktu itu dia berada di agamanya orang-orang Quraisy. Wakila annahu aslama ba'da dzalika, dan dikatakan bahwasanya dia masuk Islam setelahnya, setelah melihat akhlak Rasulullah, setelah melihat apa yang terjadi di dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattafaqa ala ayyatihima birahilataini fi sabahil yaumi tsalits wa ma'ahum Amir bin Fakhirah wa yakhrujuna ala tariqis sahil. Bahwasanya mereka sudah bersepakat, dikatakan kepada Abdullah bin Uraikid, pokoknya di hari ketiga, di pagi hari kita bertemu. Di situ juga ada maulanya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fakhirah juga, untuk berangkat bersama-sama ke kota Madinah, dan bawa juga tunggangannya, karena tunggangannya bukan dibawa oleh Rasulullah, tunggangannya dibawa oleh siapa? Abdullah ibn Uraikid. Dan mereka keluar wa yakhrujuna ala tariqis sahil, mereka keluar ke kota Madinah melalui jalan pantai. Dari kota Makkah itu bisa melewati banyak jalan, ada jalan yang cepat, ada yang tariqis sahil, yaitu melewati pinggiran pantai, pinggiran pantai. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah. Bagaimana keadaan orang Quraisy? Halu kuffari Quraisy fi Makkah athna'i tawajudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar As-Siddiq fil ghar. Bagaimana keadaan kufar Quraisy di Mekah, di mana
di tengah-tengah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq di gua, karena ternyata pencarian orang-orang kafir Quraisy pun itu sampai ke gua-gua tersebut. Lamma faqadat Quraisy Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi lamma faqadat Quraisy Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala orang-orang Quraisy itu sudah kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabuhu fi kulli makanin min Makkah, mereka sudah betul-betul sudah cari. Seluruh penjuru sudah dicari oleh orang-orang Quraisy ini. Wa ba'athul qafata, mereka sampai mengutus al-qafah fi athrihi, yaitu al-qafah seperti yang ana sampaikan tadi, yaitu al-qafah ini adalah orang yang pandai membaca jejak kaki. Al-qafah adalah orang yang pandai membaca jejak kaki, untuk melihat asarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli tariqin, di setiap jalan dilihat mana kakinya Rasulullah, dilihat, subhanallah. Wa a'lanat mukafa'atan sakhiyatan liman ya'ti bi ayyi minhuma hayyan aw mayitan, dan mereka orang-orang Quraisy pun mengumumkan bahwasanya ada mukafaah yang sakhiyah, yaitu balasan yang besar, yang agung bagi orang-orang yang bisa mendatangkan bi ayyi minhuma, bisa mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar, hayyan aw mayitan, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Berapa yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kalau berhasil mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar? Qadruha mi'atu minan ibil, yaitu apa? 100 onta. Ketika itu 100 onta ya besar, 100 onta, satu onta aja sudah, kalau kita sudah berapa puluh juta kan, seperti itu. Bagaimana kalau 100? Wah, jadi miliar kan, seperti itu. Makanya orang-orang betul-betul berusaha untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Waqad wasala al-mutariduna ila babil ghari walakinallaha ghalibu ala amrihi. Dan sungguh telah sampai orang-orang yang memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke pintu gua, bahkan sampai di atas. Walakinallaha ghalibu ala amrihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memenangkan perkaranya. Hatta qala Siddiq, sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan perkataan yang besar, al-akbar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya mereka, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarna, seandainya mereka, salah seorang di antara mereka melihat di bawah kakinya, coba nunduk aja, nundukkan ini, maka apa? Mereka akan melihat kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, bagaimana kekuatan makrifat kembali diingatkan kembali kepada kita. Kekuatan makrifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, kekuatan yakin, kekuatan subhanallah. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Abu Bakar, dan ini juga sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menenangkan Abu Bakar. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana prasangkaan wahai Abu Bakar dengan dua orang dan Allah yang ketiganya. Dan Allah adalah orang yang ketiganya. Jadi nggak usah khawatir. Kita sendiri, kita cuma berdua, Allah Subhanahu wa taala bersama kita, yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk keluar, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ini yang terjadi di dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan Abu Bakar sebagai suhbah, dan ini menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah wa rahimakumullah, bagaimana keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dari gua yang ada di Jabal Thaur sampai keluar ketemu dengan Abdullah ibn Uwaikid dan ketemu dengan Amir. Kemudian bagaimana di dalam perjalanannya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Semoga
ini bisa menjadikan ibrah buat kita semua dan menjadikan kita jauh lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam memegang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agama ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum